Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang teorema limit matematika wajib kelas 11. Baik, untuk teorema limit ini sebetulnya ada beberapa jenis ya. Cuman yang kita pelajari pada video kali ini kita hanya membahas 9 teorema dari teorema limit fungsi aljabar. Nah, kalau untuk teorema limit fungsi tak hingga sebetulnya itu hampir sama seperti teorema limit fungsi aljabar, hanya pendekatannya adalah X mendekati tak hingga. Oke, kita bahas dari teorema yang pertama. Teorema yang pertama yaitu limit X mendekati A dari K sama dengan K. Ya, jadi jika ada konstanta K, ini K di sini konstanta ya, limit X mendekati A dari sebuah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Kita lihat contohnya, misal ada limit X mendekati A dari 7. Karena di sini tidak ada variabel, maka tidak ada nilai X yang akan dimasukkan kan ya. Maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri atau di sini sama dengan 7. Jadi nilainya tidak berubah. Kemudian teorema yang kedua, limit X mendekati A dari X sama dengan A. Ya, jadi di sini fungsinya adalah X, maka nilainya adalah A. A adalah dari ini nih pendekatannya X mendekati A. Contohnya limit X mendekati 3 dari X, maka hasilnya 3. Gampang ya. Oke, next teorema yang ketiga. Limit X mendekati A dari PX ditambah PQ itu sama dengan PA ditambah PQ. Ya, jadi ini A-nya tinggal substitusikan saja ke fungsinya. Contohnya, limit X mendekati 2 dari 3X plus 2, maka ini X-nya tinggal kita masukkan aja. Sama dengan 3 kali 2 ditambah 8. Ya, karena di sini X-nya adalah 2. 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 2 itu 8. Maaf ya, tadi bukan 3 kali 2 ditambah 8, tapi 3 kali 2 ditambah 2, karena di sini fungsinya plus 2. Oke, kemudian teorema yang keempat, di sini ada limit X mendekati A, K dikali Fx. Nah, K di sini adalah sebuah konstanta, jadi kita bisa meletakkannya di depan. Konstantanya bisa kita letakkan di depan, baru kemudian kita cari limit dari fungsinya. Ya, jadi bisa kita tulis K dikali limit X mendekati A dari fungsi Fx, gitu ya. Kita bahas contohnya, limit X mendekati 2, 3 kali X kuadrat plus 5. Nah, 3 di sini adalah konstanta, maka kita bisa letakkan di depan konstantanya. 3 dikali limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 5. Ya, jadi kita cari limit dari X kuadrat plus 5-nya, baru hasilnya nanti kita kalikan 3. 3 dikali, karena di sini X-nya mendekati 2, maka kita ganti ya X-nya di sini dengan 2. X kuadrat plus 5, berarti 2 kuadrat ditambah 5. 3 kali 2 kuadrat itu 4, ditambah 5. 4 tambah 5 itu 4 tambah 5 itu 9 ya. 9 dikali 3 itu 27. Kemudian teorema yang kelima, limit X mendekati A, Fx plus minus Gx. Artinya di sini tandanya bisa merupakan penjumlahan, bisa juga pengurangan ya. Bisa seperti limit X mendekati A, Fx ditambah Gx, atau juga bisa limit X mendekati A, Fx dikurang Gx. Caranya sama. Jadi untuk teorema yang kelima ini kita bisa memisahkan antara dua fungsi yang diketahui, fungsi Fx dan juga fungsi Gx. Masing-masing kita cari limitnya. Ya, jadi kita bisa menuliskan limit X mendekati A, Fx plus minus limit X mendekati Gx. Ini artinya berlaku untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, kita lihat contohnya. Limit X mendekati 1, 3X kuadrat ditambah akar dari 8X plus 1. Nah, ini karena penjumlahan, maka kita gunakannya tandanya plus ya. Nah, ini kita jabarkan, kita pisah nih, limit X mendekati 1 dari 3X kuadrat ditambah limit X mendekati 1
dari akar 8x plus 1. Kalau sudah kita masukkan nilai x-nya, 3x kuadrat, 3 kali 1 dikuadratkan, ditambah akar dari 8x plus 1, 8 kali 1 ditambah 1, kemudian di akar. Hasilnya kita peroleh 1 kuadrat itu 1, 1 kali 3 itu 3, akar dari 8 kali 1 itu 8, 8 tambah 1 itu 9 ya, akar dari 9 adalah 3. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 3 tambah 3, 6. Oke, kita lanjut ke teorema yang ke-6. Untuk teorema yang ke-6, ini sama seperti teorema yang ke-5. Kalau yang ke-5 tadi kan antara penjumlahan atau pengurangan ya. Dan kita bisa memisahkan dari kedua fungsi. Untuk di teorema ke-6 ini juga sama, hanya saja di sini merupakan perkalian. Ya, limit x mendekati a, fx dikalikan dx, ini kita bisa tuliskan limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a dx. Ya, di sini kita punya contoh limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat dikali 3x min 2. Nah, ini kita pisahkan ya fungsinya ya. Kita tuliskan masing-masing, kita beri limitnya. Limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat dikali dengan limit x mendekati 3 dari 3x min 2. Nah, ini kita masukkan nilainya. 2 dikali x kuadrat, x-nya 3 ya di sini ya. Jadi kita tulis 3 kuadrat dikali 3x min 2. X-nya kita ganti dengan 3. 3 kali 3 dikurang 2. Oke, 2 dikali 3 kuadrat itu 9. Kemudian ini yang ada di dalam kurung, yang di belakang 3 kali 3 itu 9. 9 dikurangi 2 itu 7 ya. Jadi 2 kali 9 kali 7 itu hasilnya adalah 126. Kemudian teorema yang ketujuh, nah ini merupakan pembagian, jadi prinsipnya masih sama, kita memisahkan kedua fungsi. Kalau tadi perkalian berarti tinggal dikalikan, kalau pembagian berarti tinggal dibagi. Ya, limit x mendekati a dari fx per gx itu sama dengan limit x mendekati a dari fx dibagi dengan limit x mendekati a dari gx. Contohnya di sini limit x mendekati 0 dari 2x plus 7 dibagi dengan x kuadrat min 5. Kita pisahkan masing-masing fungsinya. Untuk yang pembilangnya limit x mendekati 0 dari 2x plus 7 dan penyebutnya limit x mendekati 0 dari x kuadrat min 5. Nah, sekarang kita masukkan nilai limitnya. 2x berarti 2 kali 0 ditambah 7 dibagi dengan x kuadrat. 0 kuadrat dikurang 5. 2 kali 0 itu 0 ya. 0 tambah 7 adalah 7. Dibagi dengan 0 kuadrat itu 0. 0 dikurangi 5 negatif 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 7 per 5. Kemudian yang selanjutnya teorema ke-8. Nah, untuk teorema ke-8 ini merupakan bentuk pangkat. Ya, limit x mendekati a, fx pangkat n. Nah, kalau di ruas sebelah kiri ini kita pangkatkan dulu fungsinya, baru kita cari limitnya. Nah, bisa juga kita mencarinya dengan kita mencari limitnya dulu, baru dipangkatkan. Ya, limit x mendekati a dari fx dipangkatkan n, gitu ya. Ini contohnya limit x mendekati 0 dari x min 3 dikuadratkan. Nah, ini kita bisa mencari dengan limit x mendekati 0 dari x min 3 kita pangkatkan dengan 2. Karena nilainya x-nya di sini 0, maka kita tulis 0 min 3 dikuadratkan. 0 min 3 itu min 3 kan? Min 3 dikuadratkan hasilnya 9. Nah, yang terakhir teorema yang ke-9, limit x mendekati a, akar pangkat n dari fx itu sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati a fx. Jadi ini limitnya kita masukkan ke dalam akar. Ya, contohnya limit x mendekati 0, akar pangkat 3 dari x plus 8 dikali x plus 8. Nah, ini limitnya kita masukkan. Oke, ini harusnya sebelum mencari nilainya, ini limitnya dimasukkan ke dalam akar ya. Jadi akar pangkat 3 dari limit x mendekati 0, x
plus 8 dikali X plus 8. Seperti pada definisinya ini nih, definisi di teorema 9 ini penulisannya. Nah, baru setelah itu kita masukkan nilainya. 0 akar pangkat 3 dari 0 ditambah 8 dikali 0 ditambah 8 ya. 0 tambah 8 itu 8, 0 ditambah 8 juga 8. 8 kali 8 itu adalah 64. Akar pangkat 3 dari 64 berapa? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? 4 ya. Oke. Baik, kita bahas sedikit soalnya ya, soal dan pembahasan yang akan kita gunakan teorema-teorema limit dalam menyelesaikannya. Yang pertama, di sini ada soal limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 dibagi dengan X. Ini diambil dari contoh soal yang ada di modul matematika peminatan ya, modul Hayati. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu ya ini ya soalnya ya. Limit X mendekati 4 akar dari X kuadrat ditambah 9 dibagi dengan X. Nah, karena ini pembagian, maka kita pisahkan antara pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya bisa kita tuliskan limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9. Sedangkan penyebutnya limit X mendekati 4 dari X. Nah, ini adalah teorema yang ke-7 ya tadi ya, tentang pembagian. Kemudian yang kedua, nah kita gunakan di pembilangnya itu teorema yang ke-9. Ya, ini kan limitnya masih di luar akar kan. Nah, kita masukkan limitnya ke dalam akar. Berarti kita bisa tuliskan akar dari limit X mendekati 4 dari X kuadrat plus 9. Sedangkan untuk penyebutnya kita gunakan teorema yang kedua, di mana di sini limit X mendekati 4 dari X, maka nilainya adalah 4. Kemudian, nah di pembilangnya karena di sini ada penjumlahan, kita bisa pisah lagi nih. Kita gunakan teorema yang kelima. Masing-masing kita pisahkan dengan limitnya. Limit X mendekati 4 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 4 dari 9 dibagi dengan 4. Nah, dari sini kita bisa gunakan teorema 8 dan juga teorema yang pertama. Karena di sini fungsi X kuadrat merupakan bentuk pangkat, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Limit X mendekati 4 dari X kita pangkatkan dengan 2 ditambah dengan limit X mendekati 4 dari 9. Nah, dari sini bisa kita tulis nilainya 4 kuadrat ya di sini ya. Karena X-nya mendekati 4, maka nilainya ini 4 kan. Ini teorema yang pertama apa kedua? Oh, kedua ya harusnya ya. Berarti ini kita gunakan teorema yang kedua, kemudian teorema yang 8, dan juga teorema yang pertama ini untuk yang limit X mendekati 4 dari 9. Hasilnya konstanta itu sendiri, gitu ya. Ini hasilnya akar dari 4 kuadrat ditambah 9 dibagi dengan 4. 4 kuadrat itu 16 ya. 16 ditambah 9 itu adalah 25. Jadi akar 25 per 4. Atau hasilnya bisa kita tulis akar 25 itu 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 4. Oke, untuk soal yang kedua, di sini diketahui limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan negatif 2 dan limit X mendekati A dari Gx sama dengan 4. Tentukan nilai limit X mendekati A dari 6Fx dikurang 3Gx dibagi dengan 2Fx akar Gx. Ya, ini soalnya lumayan bagus ya. Nah, ini pembahasannya. Kita tulis dulu nih soalnya. Limit X mendekati A dari 6Fx min 3Gx dibagi dengan 2Fx akar Gx. Ini soalnya kelihatannya seperti susah. Padahal sebetulnya ini mudah sekali ya. Kita lihat. Nah, ini kita gunakan teorema yang mana nih? Teorema yang pembagian. Ya, kita masing-masing
Pembilang dan penyebutnya kita tuliskan limitnya dulu, limit X mendekati A dari 6fx dikurang 3gx. Ya, untuk penyebutnya limit X mendekati A 2fx dikali akar gx. Nah, kemudian yang selanjutnya kita gunakan teorema 4 dan 5 untuk pembilang dan teorema 4, 6, dan 9 untuk penyebutnya. Jadi di sini jangan dipusingkan, ini teorema keberapa yang kita gunakan, tetapi kita lihat bentuknya saja dan kita pahami setiap teorema itu seperti apa. Ya, contohnya ini kan lumayan panjang ya, kalau kita menghafalkan satu persatu kan agak ribet ya. Nah, dari penyelesaian pada langkah pertama ke langkah kedua, ini kan sudah kelihatan kan, karena di sini adalah pengurangan. Pengurangan itu kan bisa dipisahkan. Maka kita pisahkan aja nih, masing-masing kita beri dengan limit. Kemudian ternyata di sini ada konstantanya, 6fx. 6 kan merupakan konstanta kan. Konstantanya kita letakkan di depan limitnya. Kemudian yang 3gx-nya juga sama. 3 di sini merupakan konstanta juga, maka 3-nya letakkan di depan limitnya. Nah, ini kita gunakan teorema ke-4 dan 5. Di sini dituliskan teorema ke-4 dan ke-5 agar lebih jelas saja ya. Cuman kalian tidak perlu memusingkan ini teorema berapa nih? Teorema 4 apa teorema 5? Yang penting kalian paham dari setiap teorema itu konsepnya seperti apa. Kalau penjumlahan bisa dipisahkan antara dua fungsi yang dijumlahkan itu, masing-masing diberi limit. Ya, perkalian juga sama, pembagian pun juga sama. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang di bagian penyebut, ini juga sama ya. Ini merupakan perkalian kan. Limit X mendekati A, 2fx dikali akar gx. Karena perkalian, maka kita bisa pisahkan. Lagi-lagi, di sini ada konstanta. Konstantanya 2. 2 kita letakkan di depan limitnya. 2 dikali limit X mendekati A dari fx. Dikalikan, nah karena di sini merupakan akar, dan limit itu kan bisa dimasukkan ke dalam akarnya kan. Maka kita langsung aja nih, limitnya masukkan ke dalam akar. Akar dari limit X mendekati A dx. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nilainya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan nilainya. Karena di sini diketahuinya limit X mendekati A itu, limit X mendekati A dari fx itu adalah negatif 2, maka kita bisa tuliskan ya, 6 kali limit X mendekati A fx berarti 6 dikali negatif 2, dikurang 3 dikali limit X mendekati A gx. Limit X mendekati AGX nilainya kan adalah 4, maka kita bisa tulis 3 dikali 4. Dibagi dengan 2 dikali limit X mendekati AFX-nya adalah negatif 2 kan? Berarti kita tulis 2 kali min 2. Akar dari limit X mendekati AGX, ini nilainya adalah 4 ya, limit X mendekati AGX-nya. Maka kita tuliskan akar 4. Sekarang kita cari nilainya. 6 dikali negatif 2 itu negatif 12, dikurang 3 kali 4, 12. Jadi pembilangnya min 12 dikurang 12 ya. Dibagi dengan 2 dikali min 2 itu negatif 4, akar dari 4 itu 2. Penyebutnya kita tuliskan hasilnya negatif 4 dikali 2. Dari sini bisa diperoleh negatif 12 dikurang 12 itu adalah negatif 24, dibagi dengan negatif 4 dikali 2 itu adalah negatif 8. Negatif 24 dibagi dengan negatif 8 itu sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah beberapa materi yang kita pelajari tentang teorema limit. Ada 9 teorema utama limit yang harus benar-benar kita pahami karena ini yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal teorema limit. Ya, sekali lagi untuk teorema limit ini pahami dari setiap teorema konsepnya itu seperti apa. Ya, tadi yang pertama, kalau misalkan fungsinya itu adalah sebuah konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Sebetulnya dari teorema limit ini intinya adalah satu, kita mensubstitusikan pendekatan limit ke fungsi yang diketahui, ya kan? Hanya saja dengan teorema limit ini kita akan lebih mudah ketika menyelesaikan soal. Kalau kalian masih ingat di pembahasan sebelumnya tentang menentukan limit fungsi aljabar, itu kan ada
beberapa ketentuan ya. Yang pertama, kita harus mensubstitusikan dulu kan. Kalau ketika kita substitusikan ada nilainya, maka nilai limitnya adalah ya nilai itu sendiri. Tetapi jika ketika kita substitusikan menghasilkan 0/0, maka kita baru menyelesaikan dengan langkah yang lainnya kan. Bisa dengan pemfaktoran, bisa juga dengan mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, itu kalau kalian sudah mulai lupa, kalian bisa melihat di video yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ini adalah materi pembahasan kita kali ini dan semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian masih kurang memahami tentang video ini, kalian bisa mengulangnya kembali dari awal video sampai dengan akhir sampai kalian benar-benar paham. Oke, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.